Selamat pagi Bu. Pagi. Nggih, Bu. Saya dengar Ibu habis melahirkan nggih? Ya, alhamdulillah. Anaknya laki-laki atau perempuan? Cowok laki-laki. Laki-laki. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang berat lahirnya berapa Bu? Berat lahirnya itu 2,6. 2,6. Terus lahirannya di mana? Di rumah sakit PKU. Di rumah sakit PKU. Itu cerita melahirkannya itu gimana Bu? Kan ini saya preeklamsia Mbak. Iya. Preeklamsia tensinya itu 160. Jadi waktu dikontrol itu katanya dokter Sulis harus dikeluarkan bayinya. Saya itu diinduksi. Diinduksi terus Senin masuk rumah sakit, hari Selasa udah keluar. Alhamdulillah normal. Alhamdulillah normal. Lalu habis itu langsung diletakkan di atas badan ibu atau enggak anaknya Bu? Enggak banyak. Oh enggak, iya. Kenapa Bu itu kok enggak langsung diletakkan di badan ibu? Kan ini kemungkinan kan anak saya kan nggak langsung nangis Mbak, lahirnya itu beberapa menit langsung nangis itu. Terus kan dipisah sama saya. Oh dipisah, berarti habis melahirkan anaknya di ruangan sendiri nggih. Terus ibunya di ruangan sendiri. Ibu kapan bisa memberi susu kepada bayinya? H+5 dia keluar dari rumah sakit itu. H+5 dia keluar dari rumah sakit. Berarti sebelumnya anaknya diberi apa? Waktu saya pulang itu kan mau belajar menyusui, katanya bidannya itu enggak boleh soalnya diinfus anaknya itu. Terus katanya masih ada seseknya gitu gitu, jadi enggak boleh diasihi, masih diinfus gitu ya. Jadi pas keluar nggak dikasih apa-apa anaknya. Nggak dikasih apa-apa? Nggak, di rumah sakit tuh nggak dikasih apa-apa, cuma diinfus gitu. Cuma diinfus saja. Lalu Bu, selanjutnya Ibu memberi makan bayinya bagaimana? Diberi ASI kah? Atau diberi susu formula kah? Waktu di rumah sakit apa udah pulang? Ya di rumah sakit. Kalau di rumah sakit enggak dikasih. Nggak dikasih apa-apa ya. Kalau di rumah, waktu pulang tuh saya ASI, cuma ASI saya kan sedikit, keluarnya tuh sedikit-sedikit, jadi saya campur sama sufor. Oh, keluarnya sedikit-sedikit, akhirnya dicampur sama susu formula. Iya. Kalau untuk menyusunya itu berapa kali sehari, Mbak? Saya biasanya kalau bangun 2 jam sekali. 2 jam sekali itu langsung dengan susui atau langsung diberikan susu formula? Saya ASI dulu. Diasi dulu. Terus kalau misalnya dia masih ngereak-ngereak, baru dikasih susu formula. Terus kalau nggak rewel, kalau dia udah tidur habis disusui, enggak. Nyari. Iya, nggak boleh aja ditutupin nak sayang. Iya. Anak pintar. Permisi, boleh saya pindah nggih tangannya nggih? Anak pandai. Nah, jadi gini, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa tidak di IMD ya Bu ya, karena anaknya afiksi itu tidak menangis, waktu lahir tidak menangis, akhirnya tidak di IMD. Kemudian air susunya itu baru sedikit yang keluar sehingga ditambahkan susu formula. Jadi saya jelaskan sebenarnya anak-anak seusia DJL ini hanya membutuhkan ASI saja. Ya ASI saja. Karena apa? Karena lambungnya itu memang masih kecil.
gitu. Lalu kenapa sih dia hanya membutuhkan ASI saja? Karena ASI saja itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya. Lalu yang kedua, di dalam ASI itu Bu, di dalam ASI itu terdapat yang namanya antibodi. Tahu antibodi ya? Antibodi ibu itu masuk ke dalam tubuh bayi melalui ASI, ya. Nah, itu bisa menghindarkan bayi dari penyakit-penyakit. Jadi daya tahan tubuhnya itu lebih tinggi. Kalau ASI itu dia itu hebat Bu, karena apa? Karena dia apa ya Bu ya, bisa kandungannya itu bisa berubah sesuai kebutuhannya bayi ketika sakit dan ketika bayi itu sehat. Kandungan ASI itu berbeda Bu. Lalu ketika dia bertambah usia pun kandungan ASI itu juga berbeda sesuai dengan kebutuhan bayinya. Jadi kalau bayinya pas membutuhkan banyak lemak, dia akan memproduksi banyak lemak. Iya, seperti itu. Hebat ya Bu ya ASI. Lalu ASI menyusui ya Bu, itu juga memiliki keuntungan buat kita. Yang pertama, untuk KB alami. Nah, untuk KB alami. Yang kedua, mendekatkan ikatan batin antara ibu dan anak. Lalu yang ketiga, ASI itu nggak usah beli. Benar. Nah, benar. ASI itu nggak usah repot-repot. Iya, nggak usah repot-repot nyeduh juga kan, ya. Nggak usah beli. Nangis langsung cek gitu. Tadi kan saya sudah melihat, sudah mengamati dengan menyusui adiknya. Nah, sekarang boleh saya memberikan memberikan contoh menyusui yang benar itu seperti apa? Boleh Bu? Nanti bisa dipraktekkan kalau adiknya bangun ini kayaknya bobo lagi. Nah, ini saya pakai boneka Praga Bu sama payudara Praga. Yang pertama, posisi menggendong dulu. Posisi menggendong itu yang benar adalah anak itu ditopang seluruh badan. Seluruh badan antara telinga, bahu, sama pinggang ini satu garis lurus. Nah, satu garis lurus ini. Terus badan anak dihadapkan semua ke badan ibu. Menempel. Jadi agak setengah dipeluk. Setengah dipeluk. Nah, lalu untuk memegang payudara itu posisi yang benar adalah seperti huruf C. Nah, pintar seperti huruf C. Nah, kalau seperti huruf V seperti ini ya Bu ya, ini bisa ketekan. Nah, ketekan saluran ASI-nya kan ada di sini ya. Nah, ini tertekan, airnya tidak bisa keluar, gitu. Padahal saluran ASI yang terpenting itu ada di sini Bu. Ini namanya airola. Nah, ketika menyusui, airola ini harus masuk semua ke mulut bayi. Nah, caranya gimana? Yang pertama, ketika kita sudah posisinya sudah benar, sudah nyaman. Oh, mohon maaf, yang pertama adalah kita harus memposisikan diri kita dulu, senyaman mungkin, senyaman mungkin baru kita memposisikan bayinya. Nah, setelah itu lebih baik ya Bu ya, lebih baik badan bayinya itu disesuaikan dengan ukuran tinggi ibu. Jadi kalau posisinya seperti ini nanti ibunya capek, Kalau seumpamanya si posisinya tegak gini kan udah capek, Jadi nyusunya nyaman. Lalu yang pertama, putingnya ibu itu untuk pelekatan ya Bu, putingnya ibu itu ditempel-tempelkan ke bibir bayi. Kalau bayinya sudah membuka mulut, nah ini airola bawah ini dimasukkan. Dimasukkan lewat bibir yang bawah. Jadi ditempelkan dulu aerolanya, nah baru putingnya dimasukkan. Iya, jadi aerolanya juga ikut masuk gitu. Kemudian nanti ibu lihat ketika menyusui. Nah, itu posisi yang benar adalah aerolanya itu sebagian besar masuk. Aerola bagian atas itu lebih banyak daripada aerola bagian bawah. Kemudian mulutnya itu terbuka lebar. Mulutnya itu terbuka lebar, bukan cucu. Jadi harus terbuka lebar A gitu. Jadi A. Terus habis itu bibirnya yang sebelah yang bawah
itu doer, terbuka keluar gini. Dan dagunya menempel pada payudara. Nah, posisinya enak. Nah, kenapa sih kita harus memposisikan anak dengan pelekatan yang benar, Bu? Nah, karena dengan pelekatan yang benar itu, Bu, anak kalau sudah aerolanya itu masuk semua, ini di sini ada saluran-saluran ASI, Bu. Nah, kalau ini ditekan gini, dia akan keluarnya itu lebih mudah daripada anak kalau menyusu pada puting aja. Itu malah biasanya tidak keluar seperti itu. Jadi kalau sudah menyusu pada aerola itu keluarnya lebih enak. Jadi anak tidak gampang capek gitu. Setelah itu pelekatan yang baik itu juga mencegah supaya puting ibu itu tidak lecet. Bisa diulangi lagi, Bu, cara pelekatannya tadi gimana? Posisi bayi dulu, posisi bayi. Coba dulu nak pinjam tangannya. Gini. Permisi, Bu, saya gini kan gak apa-apa nggih? Iya. Ibu sudah nyaman? Nyaman nggih. Nah, gitu. Nggih, sudah benar. Lalu untuk ciri-ciri pelekatannya baik bagaimana tadi? Aerol. Ya, aerol. Masuk semua ke dalam mulut. Kemudian mulut bayinya Kebuka lebar. ya, kemudian Bibir yang bawah ini doer. Lalu dagunya menempel. Pintar sekali. Ibu tadi kan mengeluhkan bahwa asinya sedikit ya, Bu ya. Asinya kurang gitu nggih. Nah, itu bisa dibantu dengan relaksasi, Bu, untuk meningkatkan produksi ASI supaya bayinya itu tetap juga. Gimana caranya? Nah, caranya saya ajari nggih, Bu nggih. Caranya itu menggunakan yang namanya ini, Bu. Saya ada yang namanya selang sonde. Gimana? Nah, ini sonde ini jenengan kalau itu namanya biasanya menggunakan susu formula nggih. Nah, susu formulanya bisa diseduh nggih. Diseduh, dimasukkan ke dalam gelas. Sebentar. Dimasukkan ke dalam gelas. Nggih, dimasukkan ke dalam gelas. Jadi kan gelasnya di sini. Yang bagian ini tutupnya dibuka, kemudian dimasukkan. Nggih, dimasukkan. Ini kalau bisa nanti ibunya atau suaminya atau ditaruh di meja yang agak tinggi ya, biar aliran susunya itu bisa lebih mudah gitu ya. Ditaruh di tempat yang lebih tinggi dulu. Habis itu anaknya ini diposisikan harus dengan pelekatan yang benar ya, dengan pelekatan yang benar. Lalu selangnya ini, yang ujung selang ini kan ada lubangnya ya, Bu ya. Nah, ini harus masuk semua ke dalam mulut, ya. Karena kalau enggak nanti susunya ceceran, dia udaranya juga masuk. Nah, ini masuk ketika pelekatan ini. Nah, ini nanti dimasukkan sekalian. Nah, kalau anaknya sudah menyedot, ya, kalau anaknya sudah nyedot itu kan pasti susunya kan keluar kelihatan ya. Nah, kalau udah lancar nyedotnya, ini ditaruh di lebih bawah nanti ibu juga bisa nyetel deras enggaknya ASI susu yang keluar. Kalau terlalu deras, dengan merasa alirannya terlalu deras, ini bisa dipencet. Jadi alirannya nggak terlalu deras. Nah, dengan begitu anak itu tidak rewel ketika nyusu, karena ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang dihisap gitu kan. Kemudian dia tetap menyusu pada payudara. Dengan menyusu dengan payudara itu, Bu, itu dapat meningkatkan produksi ASI karena apa? Ada rangsangan dari mulut bayi. Nah,
Nanti kalau seumpamanya jenengan tes, kalau seumpamanya asinya sudah merasa asinya cukup, nah itu sudah nggak usah menggunakan, ya sudah nggak usah menggunakan relaksasi, maksudnya relaksasi sudah bisa dihentikan, langsung disusui kepada payudara jenengan gitu. Intinya namanya ASI itu semakin payudara ya Bu ya, semakin banyak dihisap dia akan memproduksi semakin banyak. Nah, jadi kita rangsang anaknya supaya tetap mau menghisap dulu. Kalau seumpamanya bagaimana ya Mbak ya? Kalau seumpamanya anaknya biasanya kalau susunya keluarnya sedikit, anaknya kan jadi rewel-rewel gitu ya. Nah, kita mengatasi rewelnya itu dengan menggunakan susu ini tadi, tapi tidak menggunakan dot, jadi tetap menempel pada payudara ibu, jadi tetap merangsang produksi asinya. Bisa ya Bu ya, nanti coba dipraktekkan, ya. Nanti ini bisa dibeli di apotik. Ada apa namanya Mbak? Selang sonde buat bayi. Selang sonde buat bayi. Tapi kan kalau sonde ini biasanya kan dimasukkan, jadi cuma diselangkan, cuma dibantu aja. Nanti kalau jenengan kalau gini pegel megangin selangnya, ini bisa diisolasi. Nah, pakai isolasi gitu bisa. Selang sonde. Sudah paham ya? Nah, ya sudah. Ada lagi yang ditanyakan Bu? Sudah jawab. Sudah. Ya, sudah jelas ya. Alhamdulillah. Kalau begitu saya cukupkan ya. Saya pamit dulu. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sehat-sehat ya Nak. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.